Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rizka, saya Rizka Dwi Lutfianti, NIM 072 dari kelas D Agribisnis. Di sini saya akan mempresentasikan analisis biaya-biaya usaha tani melon. Untuk latar belakangnya sendiri, mengapa saya mengambil melon? Karena melon tersebut adalah salah satu tanaman hortikultura yang cocok untuk ditanam, baik itu di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Mengetahui tempat yang saya teliti itu dataran rendah, tepatnya di Desa Lebak Sono, Pungging, Mojokerto, maka saya melakukan penelitian tersebut. Mengetahui melon tersebut dapat dibudidayakan di daerah dataran rendah, petani di sana itu berbondong-bondong untuk melakukan usaha tani. Namun sayangnya, mereka itu kebanyakan tidak melakukan perhitungan secara rinci, baik biaya yang dikeluarkan ataupun pendapatan yang masuk. Nah, sehingga dari permasalahan tersebut, muncullah tujuan penelitian ini, yakni untuk mengetahui kelayakan usaha tani melon di Dusun Lebak, Desa Lebak Sono, tepatnya usaha tani milik Pak Muji. Nextnya, yakni klasifikasi usaha tani melon di Dusun Lebak, Desa Lebak Sono, tepatnya usaha tani Pak Muji. Berdasarkan bentuknya, usaha tani melon Pak Muji di Dusun Lebak Sono, di Dusun Lebak, Desa Lebak Sono termasuk dalam usaha tani kooperatif. Karena tiap prosesnya dikerjakan secara sendiri, namun ketika ada kegiatan yang membutuhkan lebih dari satu orang, Pak Muji itu melakukan perekrutan tenaga kerja. Dan perekrutan tenaga kerja tersebut dilakukan atau diambil dari luar keluarganya. Seperti pada kegiatan pemupukan, itu yang membutuhkan lebih dari satu dan Pak Muji tidak sanggup, maka Pak Muji tersebut akan mencari tenaga kerja yang sekiranya bisa efektif untuk melakukan kegiatan tersebut. Selanjutnya yakni klasifikasi berdasarkan pola. Usaha tani melon Bapak Muji tergolong usaha tani khusus karena hanya mengusahakan satu cabang usaha tani saja, yakni usaha tani melon. Untuk yang ketiga, berdasarkan corak atau sifatnya, usaha tani melon Bapak Muji tergolong usaha tani komersial. Karena apa? Usahanya itu berorientasi pada pasar. Beliau mengencarkan kegiatan produksinya agar mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya seperti itu. Selanjutnya yakni input produksi usaha tani melon Bapak Samuji. Yang pertama adalah lahan sekitar 700 meter yang merupakan lahan sewa. Tenaga kerja yang berasal dari tenaga kerja sendiri atau Bapak Muji sendiri. Tenaga kerja sendiri atau Bapak Mujinya tadi sendiri, dan 3 laki-laki dan 3 perempuan yang dan umumnya 3 laki-laki dan 3 perempuan yang Pak Muji rekrut untuk melakukan kegiatan yang Pak Muji rasa tidak dapat dikerjakan sendiri. Biji atau benih melon yang setiap produksinya menggunakan sebanyak 10.000 biji melon. Yang keempat, modal yang digunakan berasal dari modal pribadi dan menghabiskan modal sekitar 20 juta. Itu bisa lebih ya teman-teman, bisa lebih bisa kurang untuk modal awal, dan sekitar 10 juta bisa lebih bisa kurang untuk modal selanjutnya. Yang terakhir yakni alas sintan yang berupa cangkul sebanyak 5 buah, alat semprot elektrik, dan kultivator. Selanjutnya yakni analisis biaya. Yang pertama yakni biaya tetap, yang mana biaya yang setiap kegiatan produksi, biaya yang tidak tergantung pada kegiatan produksi tersebut. Yang pertama ada biaya sewa lahan sekitar 1.500.000. Yang kedua ada biaya alat pertanian sekitar 2.200.000. Yang ketiga biaya penyusutan alat sekitar 50.000. Yang keempat biaya perawatan alat sekitar 300.000. Nah, untuk biaya alat pertanian ini hanya tercantum 5 buah cangkul alat semprot elektrik. Dan untuk kultivatornya tidak saya jumlah karena ini Rp0 mendapatkan sumbangan dari desa seperti itu. Terus untuk penyusutan alatnya juga saya ambil dari cangkul. Untuk perawatan alatnya ini dari semprot elektriknya yang membutuhkan pergantian baterai setiap 2 tahun. Selanjutnya yakni analisis biaya variabel. Biaya variabel yakni biaya yang tergantung pada kegiatan produksi tersebut.
Nah, adapun biaya variabel pada usaha tani melon ini yakni biaya tenaga kerja, biaya benih, biaya pupuk, biaya pestisida, biaya bahan bakar, biaya bonus upah tenaga kerja. Nah, biaya tenaga kerja sendiri ada sekitar 600.000, yang mana tenaga kerja diambil seperti yang saya katakan tadi, ketika Bapak Muji melakukan kegiatan yang tidak bisa ia kerjakan sendiri, dan untuk rata-ratanya yakni sekitar 600.000 biaya yang dikeluarkan. Untuk biaya benihnya ada 4 juta, terus biaya pupuk 9.160.000. Nah, untuk pupuk yang digunakan oleh Bapak Muji sendiri ada 3, yakni NPK, ZA, dan juga booster. Nah, untuk pupuknya sendiri ini non subsidi dengan harga NPK yang per 50 kg-nya 680.000, untuk ZA-nya 350.000 dan boosternya 650. Dan untuk NPK dan ZA dipakai sekitar 7 kali, dan untuk boosternya sekitar 3 kali. Dan untuk biaya pestisidanya ada fungisida dan juga insektisida. Untuk fungisida sendiri per 250 ml-nya itu harga 260.000, dan insektisidanya seharga 180.000 per 250 ml-nya. Nah, itu untuk yang fungisidanya membutuhkan 2 botol setiap pengaplikasiannya, dan untuk yang insektisidanya itu butuh 4 botol. Nah, intervalnya itu 4-5 hari sekali dalam melakukan penggunaan pestisida tersebut. Selanjutnya yakni biaya bahan bakar, ini ada oli dan juga bensin. Dan untuk rata-ratanya sekitar 1.840.000 dalam setiap kegiatan produksi, dan juga bonus upah TK tenaga kerja ini yang dilakukan ketika penjualan tersebut naik, dan itu yang dikeluarkan oleh Bapak Muji sendiri yakni sekitar 1 juta. Dan untuk total biaya variabelnya yakni 31.480.000. Basis biaya eksplisit dan juga biaya implisit. Nah, kita tahu bahwa biaya eksplisit sendiri yakni biaya yang berwujud materi dan dapat diukur dengan nilai uang secara langsung. Nah, untuk biaya implisit sendiri yakni biaya yang berupa perkiraan, jadi tidak bersifat materi, sehingga sulit untuk dinilai secara pasti, diukur secara pasti. Nah, untuk kasus di usaha tani Pak Muji sendiri, yakni usaha tani melon, itu tidak ada biaya implisit karena semua biayanya real dapat dihitung secara materi, dan masuk biaya eksplisit semuanya. Seperti lahan, yang mana lahan tersebut sewa dan dapat diperhitungkan biaya alat pertanian, biaya perawatan alat, biaya tenaga kerja yang diambil dari luar keluarga, biaya benih, biaya pupuk, biaya pestisida, biaya bahan bakar, biaya penyusutan alat, dan juga biaya bonus tenaga kerja. Nah, untuk totalnya sendiri yakni 35.530.000, yang mana balance dengan total biaya variabel dan juga total biaya tetap. Nah, untuk penerimaan pendapatan dan keuntungan dari usaha tani melon Pak Muji sendiri, yakni yang pertama ada penerimaan dengan rumus TR sama dengan P dikali Q, atau harga dikali kuantiti jumlah hasil panen Pak Muji selama 1 kali produksi, yakni dengan harga 13.000 dikali 20 ton atau 20.000 sama dengan 260 juta. Dan untuk pendapatannya sendiri yakni TR dikurang TC atau penerimaan dikurangi total cost, yang mana 260 juta dikurangi 5.530.000 yang menghasilkan nilai sebesar 224.470.000. Dan untuk keuntungan usahanya sendiri yakni sama dengan pendapatannya, yakni 224.470.000. Karena apa? Karena rumus dari keuntungan usaha tani sendiri itu pendapatan dikurangi biaya implisit, yang mana usaha tani Pak Muji sendiri tidak memiliki biaya implisit. Jadi 224.470.000 dikurangi 0 sama dengan 224.470.000. Nah, baik, ini adalah hasil dokumentasi selama saya melakukan wawancara kepada Bapak Muji secara langsung untuk menggali informasi-informasi yang saya gali untuk memenuhi tugas usaha tani ini. Dan untuk kesimpulannya, yakni usaha tani melon tersebut, melon adalah produk tanaman hortikultura yang dapat ditanam baik itu di dataran rendah ataupun dataran tinggi, sehingga potensial untuk dilakukan budidaya. Dan untuk
kegiatan yang dilakukan oleh Pak Muji sendiri yakni kegiatan komersial, yakni beliau itu berorientasi pada pasar dan menggencarkan produksinya agar mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Terus termasuk usaha tani khusus karena hanya memproduksi satu jenis komoditas, yakni usaha tani melon. Terus untuk jenisnya juga masuk usaha tani kooperatif karena beliau melakukannya sendiri dan hanya merekrut tenaga kerja lain apabila beliau membutuhkan, dan tenaga kerja tersebut juga diambil dari luar keluarga, sehingga biaya-biayanya termasuk dalam biaya eksplisit yang diperhitungkan dan mendapatkan pendapatan yang lumayan banyak dan ini terbilang besar, sehingga usaha tani tersebut ini dibilang layak dari segi pendapatan, keuntungan, dan juga penerimaannya. Karena apa? Biaya yang dikeluarkan itu, biaya yang keuntungannya didapatkan itu melebihi dari modal dengan jumlah yang sangat besar. Namun teman-teman, dapat diketahui bahwa untuk mengetahui layak tidaknya suatu usaha tidak hanya diukur dari usaha tersebut mendapatkan keuntungan atau tidak. Ini hanya dilihat dari aspek keuntungan dari usaha tani tersebut. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan informasi yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.